mau kasih tahu ke kalian bahwa ini memang dia punya niat tersembunyi di balik review skincare ini. Ya, terbukti dari kemarin dia pernah ada kabar bahwa dia ketemu sama suami Dr. Reza di Starbucks Cilegon, tapi dia itu membantah dan mengatakan bahwa itu adalah fitnah. Ya, dia bertemu dengan salah satu sales sales pabrik obat. Nah, ternyata dia memang ketemu dengan dengan suami Dr. Reza dan dia juga di situ meminta sejumlah uang 2 juta dolar Singapura atau 20 miliar lebih kurang ya, dan membawa-bawa nama Kapolri, membawa-bawa nama DPR dan juga dia membawa-bawa nama presiden ya di situ. Ya, kalau kalian mau lihat fotonya, aku bisa kasih lihatin. Agak tengah tuh, tahan. Itu bisa dijelasin bang, sambil dijelasin kapan bang? Bisa sambil jelasin bang? Ya, jadi ini adalah ada tanggalnya, ini tanggal 27 bulan 11. Jadi tanggal 27 bulan 11 ya, seorang doktif atau Dokter Samira itu pergi ya bersama Dokter Mufid ke salah satu cabang Starbucks yang ada di Cilegon, dan di situ dia meminta uang sejumlah 2 juta dolar Singapura atau lebih kurang 20 miliar lebih. Alasannya apa? Saya nggak tahu alasan tepatnya apa, tapi di sini dia membawa nama Kapolri, membawa nama presiden, membawa nama-nama DPR. Saya juga nggak tahu ya. Saya harap ini bisa diusut tuntas, karena kalau ini nggak diusut tuntas, nanti setelah ini bakal ada oknum-oknum yang seperti ini lagi. Itu sih harapan saya. Berarti ini masuknya ke pemerasan ya bang? Waktu itu dikasih tuh. Percobaan pemerasan. Waktu itu dikasih. Karena uangnya belum nyebrang ya. Oke. Karena uangnya belum nyebrang. Beda sama Nikita Mirzani yang uangnya udah nyebrang. Ya, 2M di transfer, 2M dan cash. Mana tadi kamu bilang bahwa ada motif lain. Bisa dibilang nggak sih bahwa di balik review ini memang ada sindikat? Dalam arti memang Kalau sindikat aku ada niatan lain lah dalam artian. iya, pokoknya sih ada niatan lain gitu. Ada niatan lain dalam mereview ini. Lo melihatnya ini TSM nggak sih? Hah? TSM nggak sih? Terstruktur, Iya, sistematis, iya, Dan masif. Pak tadi ada ngomong soal Niki. Kenapa? Niki kan hari ini kan sebenarnya dipanggil, cuman nggak datang, tangkap. Iya, kita serahkan aja ke pihak yang berwajib. Ini juga bukan wewenang saya, tapi kalau misalnya suatu saat nanti saya jadi tersangka, saya juga mau seperti dia, ya. Saya nggak akan hadir di panggilan pertama, saya nggak akan hadir di panggilan kedua, ya, dan saya nggak akan hadir di panggilan ketiga. Ya, maksudnya semua harus ada apa yang diterima oleh Nikita Mirzani bisa diterima juga sama orang lain. Ya. Perasaan Nikita kebal hukum atau gimana? Kalau kebal hukum saya nggak yakin dia kebal hukum ya. Cuma dia juga bukan siapa-siapa kan, dia juga rakyat Indonesia yang sama seperti kita semua punya hak dan punya kewajiban. Itu aja sih, saya nggak yakin dia kebal hukum, nggak ada yang kebal hukum, nggak ada.